Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Saya percaya jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman itu akan menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Firman Tuhan saat ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Filipus ketika berhadapan dengan orang banyak yang mengikuti mereka di dalam pelayanan mereka pada saat itu. Dan kira-kira saat itu jumlah mereka adalah 5.000 orang laki-laki banyaknya, belum termasuk anak-anak dan wanita yang mengikuti Tuhan Yesus di dalam perjalanan. Dan pada saat itu, momentum yang seperti itu, Tuhan Yesus memberi pertanyaan kepada Filipus dengan satu tujuan. Dia ingin mengajari Filipus melihat kebesaran, kekuasaan Tuhan di dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan. Dan percakapan itu demikian. Kalau saya bacakan kembali, dikatakan demikian. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada Filipus. Tentu Filipus pada saat itu sebagai manusia biasa, sebagai murid yang mengikuti gurunya dengan tekun dan taat, tentu Filipus juga berpikir, melihat jumlah mereka yang begitu besar, tentu pikiran Filipus akan mengkalkulasi semuanya. Ini sama seperti kehidupan kita saat kita berhadapan dengan masalah, dengan tantangan, dengan kebutuhan-kebutuhan yang begitu sangat besar, tentu kita akan mengkalkulasi semuanya. Apakah salah mengkalkulasi setiap hal yang ada, yang terjadi di hadapan kita? Tentu tidak salah. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita pikiran untuk bernalar dan lain sebagainya. Kita tentu menggunakan semuanya itu. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa ketika Filipus berbicara dengan Tuhan Yesus pada saat itu, dia sedang berbicara bukan hanya berbicara dengan manusia biasa, tapi berbicara dengan Allah yang sejati, yang ada dekat dengan Filipus pada saat itu. Filipus dengan polosnya menjawab, uang 200 dinar tidak akan cukup dengan semuanya ini. Uang 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Itulah kenyataan yang ada dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita mungkin juga sering berkata demikian. Ini semuanya tidak akan cukup. Kemampuan saya tidak akan mampu untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kesanggupan saya tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Tetapi kita ingat dari percakapan Filipus dengan Tuhan Yesus ini tidak berhenti sampai di situ. Di situ ada seorang anak laki-laki yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan bagi Filipus mungkin itu tidak cukup untuk bisa mengenyangkan semua orang yang ada pada saat itu. Tetapi kita ingat bersama, kendati mungkin kemampuan yang begitu sangat minim sekalipun, Tuhan sanggup lipat gandakan. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dan di situ Filipus diajari oleh Tuhan untuk bisa melihat bahwa dia sedang bersama-sama dengan Allah dan dia sedang dekat bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan Filipus. Oleh sebab itu mari umat Tuhan, umat Allah, pagi hari ini kita merenung bersama-sama. Hari ini mungkin kita tidak merasakan Allah hadir dekat dengan kita. Tetapi sadarkah kita bahwa dia sebenarnya ada dekat dengan kita sejauh doa di mana kita berada, sejauh doa di mana kita memohonkan apa yang kita dapat ungkapkan kepada dia.
Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang sanggup melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan di ujung, di ending daripada cerita itu, bahkan sisanya 12 bakul. Artinya apa? Artinya bukan hanya Tuhan dapat mencukupkan, tapi Tuhan dapat memberikan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita harapkan. Oleh sebab itu, mari hari ini kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Menghadapi tantangan, menghadapi persoalan di pagi hari ini, firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita bahwa di tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan tetaplah Allah yang menyertai saudara dan saya, dan kita akan sanggup melewati semua tantangan kehidupan itu bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa yang menyertai hidup kita bersama. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Engkau Allah yang tidak tinggalkan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kadang kami bimbang, kadang kami ragu, kadang kami mungkin mengukur semuanya berdasarkan apa yang dapat kami pikirkan dan dapat kami kalkulasi. Tetapi kami tahu Tuhan, sekalipun mungkin memiliki potensi yang begitu sangat minim Tuhan untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu, Engkau Allah adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Engkau sanggup lipat gandakan. Engkau sanggup Tuhan ubahkan Tuhan hal yang terkecil sekalipun untuk dapat mencukupi semua kebutuhan kami. Dan untuk dapat Tuhan menyelesaikan semua tantangan-tantangan kami Tuhan. Bahkan kami akan melihat ada hal yang lebih dari semuanya itu. Berkati seluruh jemaat-Mu COTW Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh staf Gembala, serta Tuhan para aktivis. Biarlah mereka hidup di dalam terang kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tantangan mungkin bisa ada, tetapi kami tahu bersama Tuhan kami akan bisa melihat perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.